prospek Perang Dunia Ketiga ini, apa sih nasib kita orang Indonesia itu, dan apa yang bisa kita lakukan sekarang ini ya di tengah Perang Dunia Ketiga yang semoga tidak terjadi. Ya, Perang Dunia Ketiga ada yang bilang sudah sih sudah terjadi, bukan dari segi jumlah negara yang terlibat karena Perang Dunia ke-1 dan kedua di Eropa dan Asia, Afrika ya, itu juga tidak seluruh negara dalam kondisi perang yang setara, tapi kekuatan besar dengan senjata modern yang tidak berimbang dengan negara-negara jajahan atau bekas jajahan kan. Tapi juga perang Eropa gitu. Jadi waktu itu sesama negara Eropa juga yang kemudian jadinya Perang Dunia Kedua. Lalu Amerika belakangan terlibat. Anyway, Perang Dunia Ketiga sekarang rasanya kalau dari segi dampak sih udah hampir terasa atau niscaya ya. Dari segi sekarang strategi Iran menyerang lawannya itu adalah kekuatan ekonomi dan militer regional, tetapi dampaknya bisa panjang. Misalnya minyak dan sebagainya. Jadi saya nasibnya gimana? Mau terjadi dalam pengertian konvensional perang dunia dalam arti sebanyak mungkin negara atau mayoritas negara terlibat perang atau tidak, dampaknya akan terasa itu niscaya, dan dampak yang paling terasa langsung adalah tentu saja ekonomi. Kita lihat kalau kita ngomong Indonesia, rupanya harus membedakan antara tingkat negara dengan tingkat warga. Dan kalau warga, apakah sebuah entitas yang padu atau terserak dan tidak terikat satu sama lain, jadi kayak pecah belah atau berai gitu ya, ataukah ke unit yang kecil, komunitas atau keluarga. Semua tingkat itu harus kita teroka gitu, harus kita dalami apakah yang namanya Armageddon. Ini kok kayaknya profetik ya bukunya Danarto ya. Ini sebetulnya bukan hanya Danarto yang bikin buku ini, tidak secara sengaja, tapi kelompok Hypen ya, para periset anak-anak muda yang mengumpulkan arsip tentang Danarto kemudian menemukan satu tema yang bisa dijadikan satu buku, itu tema Palestina. Lalu jadilah buku ini, Dari Yerusalem ke Armageddon. Nah, apakah sekarang kita menyongsong sebuah Armageddon? Apakah perang dunia itu terjadi ketika nuklir seperti bayangan banyak orang diledakkan dan negara-negara besar saling menghancurkan? Ataukah sekarang ketika dampak ekonominya kelihatan? Dalam konteks Armageddon ekonomi yang kalaulah belum terjadi sudah di depan pintu banget gitu, udah ngetok pintu banget, itu kita lihat Indonesia sebagai negara ternyata gak siap sama sekali, bahkan terjebak berpihak pada pihak yang salah ya, yaitu masuk World of Peace. Jadi udahlah, kita negara sebagaimana dalam banyak aspek harus kita abaikan, kalau tidak kita lawan. Jadi ada disobedience yang perlu dibangkitkan. Justru barangkali disitulah survival kita menghadapi situasi Armageddon ini. Maksud saya begini, kalau orang Indonesianya bisa apa gitu ya, sebagai masyarakat rasanya susah, tidak ada konsensus sekarang, tidak ada kesatuan, kepaduan gerak, nggak ada. Orang either bertahan hidup sibuk, pusing karena dengar orang kaya Abu Janda membelok-belokkan emosi, mengaduk-aduk emosi, dan kita jadi lupa apa yang penting, menghadapi keracunan anak-anak, air keras, teror, segala macam. Jadi susah untuk menyatukan, memadukan diri dalam situasi di mana gerakan sosial itu sendiri memang sedang lemah dan belum sampai ke tingkat kekuatan yang sepadan dengan masa-masa jaya kekuatan sipil kita. Jadi maksud saya adalah kita sudah berkali-kali dihancurkan sejak zaman Orba, kita mewarisi Orba. Termasuk 98 ternyata kemudian juga kan memiliki problemnya sendiri untuk bisa disebut sebuah gerakan sipil yang sustainable. Tidak ada sosok pimpinan dan itu disengaja untuk gerakan, tidak ada ketuntasan dalam agenda reformasi, sehingga banyak sisa jejak reformasi masih menjadi problem sepanjang masa sesudah 98. Dan sekarang diumumkan 2024 atau 2025 atau 2026 sebagai baliknya ke Orba.
artinya struktur kekuasaannya benar-benar berada di atas sipil. Sipil memiliki kelemahan gitu ya. Nah itu sangat nyata kita rasakan. Jadi sebenarnya gerakan sipil ya kayak zaman ketika setelah 74 ya, yang Malari gitu, dimana orang harus mengais-ngais bagaimana mengorganisasi diri. Teror dan pembunuhan, penghilangan dan kekerasan itu terjadi sebagai sesuatu yang normal, dan manusia Indonesia waktu itu harus bertahan hidup sampai Kang Jalal kan bilang waktu 98 tuh ada yang namanya makhluk namanya Homo urbaicus ya. Homo urbanensis ya. Apa lupa saya. Homo urbaicus. Manusia yang segala perilaku survivalnya itu didefinisikan oleh bagaimana menyikapi kezaliman Orba, kekerasan atau totalitarian Orba. Terus kita sekarang barangkali ya harus mengembangkan atau mempelajari keterampilan menjadi Homo urbaicus itu gitu. Manusia-manusia zaman itu gimana? Saya lagi inget-inget gimana ya cara manusia mempertahankan kehidupan, membangun kehidupan di tengah totalitas rezim waktu itu yang militer loh waktu itu. Sama lah kayak sekarang. Ya mungkin istilah warga jaga warga jadi suatu kata kunci, tapi bentuknya apa? Saya kira satu hal. Kalau saya sederhanakan, pada akhirnya perang ini adalah di dunia maupun di level nasional adalah perang antara sistem kapital yang bentuk terkininya bukan late kapitalisme, tapi apa yang disebut sebagai, ada salah satu Yanis ya, penulis mantan menteri Yunani itu yang menulisnya tekno-feudalisme, di mana militer maupun bisnis besar dan aliran dana itu mengumpul pada kekaisaran atau imperium yang dicirikan oleh kuasa kapitalisme teknologi gitu. Jadi tekno-feudal, misalnya surveillance, AI yang kita pakai untuk nanya baju saya bagus apa enggak gitu, mau beli yang mana, atau kok diam aja sih, apa cara terbaik PDKT sama dia, itu sebetulnya adalah bagian dari tekno-feudalisme di dalam big picture-nya. Bukan berarti ya kita menjauhi, tapi kita harus sadar gitu. Lalu itu semua ada di berbagai bidang gitu, termasuk keunggulan teknologi itu yang ditunjukkan oleh Iran, bahwa sebuah negara tidak harus punya nuklir tapi punya teknologi yang tepat. Makanya kan lulusan STEM paling tinggi tuh termasuk buat perempuannya gitu, dan banyak mengaplikasikan ilmu STEM-nya itu untuk membangun kekuatan militer yang sesuai dengan kondisi puluhan tahun dicekik oleh embargo dan sanksi internasional. Jadi ternyata teknologi tepat guna itu keunggulan. Nah, kalau kita di Indonesia nggak ada tuh kayak gitu. Jadi apa dong? Nah, yang kedua, tekno-feudalisme itu dibangun di atas bangunan kapitalisme yang merupakan tahap lanjut dari era industri. Salah satu bentuknya adalah membangun masyarakat budak, masyarakat yang ditentukan oleh para elit 1%, para billionaires, oleh perilaku konsumsi. Jadi sekarang ini kita tidak ada yang tidak mengkonsumsi. Kalau makan, kita tidak ada yang tidak belilah relatif itu. Maka sebetulnya perlawanannya adalah mengurangi konsumsi yang paling bisa dilakukan di tingkat individu, keluarga, atau komunitas. Bisa nggak target di setiap rumah mengurangi konsumsi untuk makan hingga minimal 40% atau sampai 80%. Dengan demikian, dari mana alternatifnya? Kita mencari alternatif lain, yaitu makan dari yang ditanam atau barter dengan bahan makanan yang ditanam atau dipelihara atau dihasilkan sendiri dari tanah kita sendiri. Kebayang nggak? Itu artinya warga membangun kedaulatan pangan, dan satu dari dua kedaulatan yang paling penting adalah kedaulatan pangan kan, kemerdekaan dari konsumsi dan perbudakan oleh sistem yang mengharuskan kita tunduk pada term-term para korporat gitu,
pemilik modal besar. Jadi yang paling bisa kita lakukan ya, di samping apa sih namanya, tidak mengikhlaskan itu adalah membangun kedaulatan. Satu, kedaulatan pangan. Yang kedua adalah membangun kedaulatan pikiran, critical thinking. Jadi kalau di dalam Quran kan Quran pakai cie lagi dipotong nggak di sana. Jadi kalau Quran kan oh ada ini lagi, ada yang Kristen. Nanti di Injil gue belajar juga, nanti di Injil ada juga, tenang aja. Kalau di Quran itu ada yang namanya merdeka dari lapar, merdeka dari rasa takut. Nah kalau pemikir kayak Kunto Wijoyo misalnya itu mengatakan merdeka dari, atau sebelumnya tahun 80-an itu Pak siapa yang di Bandung tuh, Salman tuh, siapa? Enang saya Budin apa? Bukan, satu lagi yang ITB itu. Tauhid, kuliah Tauhid. Oh iya sih. Aduh, siapa ya kuliah Tauhid itu? Imaduddin. Nah, kalau kata Bang Iman, nah kan nanti dipotong. Kalau kata Bang Iman, itu yang namanya kemerdekaan dari rasa lapar itu, memerdekakan dari rasa lapar, itu surat Al-Quraisy ya. Jadi dari rasa lapar itu kemerdekaan dari ekonomi, kemerdekaan ekonomi. Jadi kedaulatan pangan tadi gitu. Kita tidak ditentukan lagi oleh pasar, tapi oleh ekonomi subsisten, di mana kita makan apa yang kita upayakan sendiri, tidak melalui perantaraan gaji korporat dan pasar gitu langsung. Lalu kedua adalah bebas dari rasa takut. Itu kemerdekaan politik kalau kata Bang Iman, atau kemerdekaan berpikir. Nah caranya adalah membangun penjagaan terhadap akal sehat, tidak diliputi kecemasan, takut, teror, takut ketinggalan, FOMO, takut di apa-apain sama penguasa. Untuk bisa itu ya imajinasi menjadi alat penting untuk membangun kemerdekaan berpikir gitu. Kalau kita bisa bikin ruang-ruang untuk bisa menanam dan memakan sendiri hasil tanaman kita, ibaratnya dimanapun itu, nggak perlu lahan, bisa hidroponik, bisa dinding, bisa bikin repurpose terhadap barang-barang, misalnya ban, kaleng, kantong plastik, botol aqua gitu. Sebut ini lagi merek, botol mineral gitu ya. Ada banyak cara gitu. Nah itu kita sedang membangun kedaulatan ekonomi pangan. Dan yang kedua, membangun ruang-ruang untuk bicara bebas. Ya, salah satunya di platform digital. Paling minimal kita bersiaplah secara individu maupun keluarga ataupun komunitas untuk membangun ruang di mana negara peduli amat dia masuk Board of Peace atau enggak, punya program menghadapi krisis ini atau enggak. Lihat Malaysia udah ada. Kalau persediaan bensin kita tinggal katakanlah 25 hari, apa yang harus dilakukan? Anwar Ibrahim kan bilang jangan ada perayaan lebaran, kita hemat. Kita kagak ada tuh arahan gitu, bodoh amat. Kita aja sendiri ya ngebangun ya gitu ya. Jadi saya kira Armageddon yang berangkat dari bukan Yerusalem tapi dari Gaza ya waktu itu bisa kita kita perlunaklah semoga dengan tetap memelihara kebebasan kita. Saya kira situasi ekstrim di Gaza menampakkan bahwa apapun itu yang penting kita berani. Lihat, iftar masih terjadi di Gaza dengan ancaman drone mengapung di mana. Kalau dapat video-video dari orang-orang di Gaza itu pasti ada bunyi drone ya, yang setiap saat bisa ngebom. Dan toh mereka bisa senam, bisa ada kemarin dibuka lagi klub tinju perempuan, Thai boxing gitu kan. Terus ada sepeda gitu kan. Anak-anak main sama badut gitu. Setiap saat kematian mengintai. Sebentar ketawa, detik berikut hancur badan. Tapi toh mereka melakukannya, tetap dancing, bikin perusahaan ada tuh. Atau Mbak Mara Khalid itu bikin
museum karya-karya seni rupanya di tendanya yang beberapa kali pindah karena banjir, karena dibom, karena apa gitu. Kalau situasi ekstrem itu menunjukkan, menampakkan bahwa manusia bisa begitu, mestinya kita juga bisa ya dalam situasi yang tidak se ekstrim itu gitu di Indonesia. Begitu saudara-saudara. Oke.